Selanjutnya, sesungguhnya akidah, iman yang mengakar kuat dalam diri seseorang daripada setiap pribadi bangsa ini, kemudian ini akan menjadi pondasi dasar terhadap jamaah ataupun komunal dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karena sesungguhnya akidah, iman ini ya, yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah mengajarkan kepada cinta dan kasih sayang kepada sesama. Dengan jelas Rasulullah bersabda daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian, kata Nabi. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai bagi saudara kalian seperti kalian sendiri. Ini adalah sabda Nabi yang tertulis dengan tinta emas dalam sejarah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Apakah mampu para sahabat mewujudkan ini masa dulu? Allah merekam kisah sifat para sahabat Muhajirin dan Ansar di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9 kita baca, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu orang Ansar, sebelum kedatangan mereka Muhajirin dari Mekah. Mereka orang Ansar mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, yaitu Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saudaraku yang dimuliakan Allah, orang Muhajirin dimuliakan oleh orang-orang Ansar di Madinah bukan karena orang Ansar memiliki kelebihan. Mereka membantu dan mencintai orang Muhajirin secara fisik, mental dan secara akidah. Allah sebutkan dalam ayat ini, sesungguhnya orang Ansar ya, memuliakan orang-orang Muhajirin dan mencintai mereka, padahal mereka itu sangat dalam kondisi membutuhkan. Artinya Ansar ketika membantu orang Muhajirin, kondisi mereka juga sulit. Tapi wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin walau kana bihim khasasa, walaupun mereka dalam keadaan sempit, terjepit, susah. Tapi di akhir ayat Allah katakan, ulaika fa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maaf, khatib ingin berikan sebuah perbandingan dengan kita. Kalau seandainya dengan logika kita hari ini mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, padahal diri sendiri sulit dan susah, apa untungnya? Di mana untungnya? Itu enggak logis sekali, enggak logis. Tetapi ini ayat bicara masalah iman. Orang Ansar yang mampu melakukan demikian, mengutamakan orang lain daripada diri mereka padahal mereka butuh, Allah katakan itulah orang-orang yang beruntung. Ini logika iman, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kita enggak bertahan hidup dengan logika kepentingan maslahat pribadi. Kita bertahan hidup adalah dan damai dalam hidup kita bersama sebangsa setanah air itu dengan memakai logika iman, akidah. Semuanya tidak bisa dikembalikan dengan angka matematis. Kepahlawanan itu tidak bisa dikembalikan kepada angka matematis, untung rugi, tidak. Tapi keyakinan yang mendasar atas dasar iman, sesuatu yang agung dan mulia tidak bisa dibeli, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka di akhir daripada khutbah yang singkat ini, kita lihat bagaimana ya, Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam ayat ini ya, bagaimana orang Ansar memprioritaskan orang Muhajirin padahal mereka serba kesulitan. Itu tak lain, kata Imam Al-Qurtubi, adalah quwwatul yakin, karena kekuatan keyakinan iman mereka dan rasa cinta yang kuat serta kesabaran atas kepayahan. Saudaraku, kita sedang
dilanda kepayahan dan kesusahan di negeri ini. Kita tidak bisa memakai logika hidup berbangsa atas nama kepentingan dan maslahat pribadi, tidak bisa. Tetapi atas dasar apa? Kesabaran atas kepayahan, kesulitan yang kita hadapi. Inilah kemudian nantinya yang menjadikan cinta kasih kita. Kemudian juga yang menjadikan hubungan sebangsa dan setanah air ini terus kuat. Inilah yang menjadikan kita bertahan dengan damai di dalam negeri yang kita cintai ini. Maka dari sini saudaraku yang dimuliakan Allah, para ahli, para tokoh telah menyebutkan, sesungguhnya ketika bangsa dan umat di dalam sebuah negeri memegang kuat terhadap keyakinan mereka, maka sesungguhnya ini akan memberikan dampak yang besar terhadap politik suatu bangsa. Filsuf Muslim Muhammad Iqbal menegaskan, beragama pada tahap awalnya adalah bentuk sistem yang semua pribadi umat wajib tunduk padanya secara mutlak. Hal ini memberikan hasil yang sangat besar dalam sejarah sosial dan politik suatu bangsa. Inilah perlu kita rawat. Kita rawat negeri kita ini, kita rawat iman kita. Kita rawat iman daripada bangsa ini, maka kita akan mampu merawat negeri ini. Kesatuan mampu kita jaga, perpecahan mampu kita jauhi. Oleh sebab itu, jadikanlah iman kita selaku seorang Muslim ini adalah menjadi penyebab daripada kedamaian bagi diri kita sendiri, kedamaian bagi bangsa ini. Nah, di akhir daripada ini, wasiat kami selaku seorang anak petani yang jauh datang dari Aceh, bahwa sesungguhnya kepada umara kami, teruslah berbuat keadilan, teruslah berjuang untuk orang-orang fakir, orang-orang lemah. Fa innama tunsaruna bidu'afaikum, karena sesungguhnya kita akan menang, kita akan ditolong oleh Allah adalah pada saat kita menolong orang-orang yang lemah. Begitu juga kepada saudara-saudara kami rakyat Indonesia seluruhnya, bertahanlah dalam kondisi kita sulit dilanda saat ini. Jangan gadaikan iman kita hanya dalam kondisi sulit dan sempit. Maka sesungguhnya ujian Allah kita hidup di dunia ini dengan berbagai macam ujian, itu adalah ujian iman. Bertahanlah. Jangan gadai iman ini hanya gara-gara kesulitan hidup kita. Bertahanlah. Sesungguhnya dunia ini tempat uji coba, tempat Allah mencoba kita dengan berbagai ujian dalam hidup. Mau hidup damai seluruhnya, itu di syurga. Syurga tempat kita damai di sana. Maka kuatkanlah iman kita, minta tolong kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penolong atas segala kesulitan yang dihadapi oleh hambanya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man ihtada biyadihi ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم اصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا سخاء رخاء دار عز وأمان. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن
عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.